Maka inilah Intan Hot News hari ini. Gonjang-ganjing rumah tangga Marsyanda dan Ben Kasyafani sepertinya memang tidak bisa lagi didinginkan. Keputusan untuk berpisah sudah bulat karena Caca telah memikirkannya masak-masak. Saat kemarin lagi-lagi angkat bicara, Caca menampikan alasan Ben mengikuti sebuah komunitas keagamaan. Jadi semua yang pernah terjadi nih selama pernikahan, aku kenal sama Ben, dekat sama dia, menikah, aku nggak ada yang aku sesalin dari situ. Dan dari situ ada keputusan-keputusan yang aku ambil, keputusan besar dalam hidup aku dan kemudian berubah di tengah jalan. Itu nggak ada yang aku sesalin, aku anggap semua itu sebagai pengalaman belajar yang luar biasa gitu. Dan sekarang pun aku masih melihat Ben juga yang baiknya. Kalau misalnya udah banyak beredar soal apapun itu ya, apapun itu yang kita tahu lah maksudnya nih aku ngomongin apa gitu. Dan aku nggak against itu, aku masih menghormati Ben. Aku menghormati Ben dengan bagian itu dalam hidupnya dia, dalam dirinya dia, dan itu bukan jadi masalah buat aku gitu. Dan aku nggak bisa buka nih sebenarnya, aku mohon maaf, aku nggak bisa buka alasannya tuh apa, alasan utamanya kita berpisah. Karena secara hukum pun aku nggak bisa buka kan substansi, maksudnya alasan menggugatnya tuh apa, aku nggak bisa cerita gitu. Dan aku mohon maaf banget karena ya walaupun memang aku akuin aku public figure, tapi ada bagian-bagian yang aku mohon kalau diizinkan boleh aku keep gitu. Dari mana gitu maksudnya yang dibilang apa tadi? Organisasi ekstrim. Emang ada yang ekstrim? Gak ada yang ekstrim sama sekali. Kegiatan gue syuting, ya menjalankan yang beragama muslim sholat, yang beribadah, yang sholat sunnah, yang mengaji normal. Tapi terus kenapa gitu? Nggak waktu pernah juga sholat ikut, pernah ada media ikut sholatnya, nggak ada masalah kok. Sementara itu dari sidang gugatan cerai yang dilayangkan Nia Daniati didapat perkembangan baru yang dilontarkan oleh tim pengacara Nia Daniati. Nia diduga mendapatkan sebuah pesan singkat yang bernada ancaman. Namun SMS yang diduga ditujukan kepada Nia justru diterima oleh Angga sang anak. SMS yang diduga kiriman dari Farhat tersebut sempat membuat anaknya syok. Lantas apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum Nia? Bilang ke Nia Daniati jangan cari gara-gara sama gua. Kalau masih mengundang orang-orang yang bersaksi bohong, minggu depan rumah Kemang papa masukin dan segel. Dan haram bagi Ilal, Macica, serta mantu dan keluarga mantu tinggal di situ. Siapa yang tinggal di situ? Ditujukan kepada keluarga, kepada anaknya ini ya? Ini kepada anak-anak. Menghuni rumah itu ya, anaknya. Kepada kakak. Kan ini kan ada kalimat papa segel katanya. Papa segel berarti kemana anaknya kan? Nah, ini kan nggak pantas kan ke seorang bapak meng-SMS itu kepada anaknya. Anak masih di bawah umur. Iya kan? Jadi ini sedang saya pelajari, kita pelajari di tim mempelajari ini. Kalau memang ada hal-hal yang kita lihat ada akibat hukumnya nanti itu ya mungkin barangkali kita akan ambil langkah-langkah hukum, kita akan tegas. Saya tidak mau menanggapi dan saya bukan tipe orang seperti itu. Saya tidak mau memikirkan orang lain, mau terjadi apa-apapun bukan urusan saya. Dan saya rasa orang-orang dekat saya tahu, sahabat-sahabat saya tahu sifat saya seperti apa. Yang penting saya tidak seperti itu. Kalau nafkah 100 juta dari kami memang menolak karena angka 100 juta itu sangat besar untuk anak berumur 10 tahun. Itu juga sudah kami sepaham dengan hakim ya, dalam putusan provisi hakim pun menolak itu. Menolak untuk memutus bahwa Farhat wajib memberikan nafkah provisi, nafkah kehidupan 100 juta rupiah kepada anak. Alasan hukumnya sama, pertimbangan hukumnya, karena itu angka itu sangat besar untuk anak umur 10 tahun. Jadi kami sangat optimis itu akan ditolak. Melupakan kasus perceraian Farhat dan Nia yang semakin rumit, mari melihat persiapan para bintang-bintang bersinar yang bersaing menjadi jawara Indonesian Movie Awards 2014 di malam puncak 14 Mei mendatang. Perhelatan kaum film ini telah memasuki tahun ke-8 penyelenggaraannya. Banyak catatan menarik karena inilah barometer perfilman nasional. Buat RCTI sendiri memasuki tahun ke-8 karena 8 itu angka yang bagus. Kita terus juga mendukung semua elemen atau semua pihak
yang berkontribusi terhadap perkembangan industri televisi maupun industri perfilman. Kita bangga sekali menayangkan Indonesia Movie Award masuk ke tahun 8 dan lebih bangga lagi karena kita disupport baik oleh teman-teman media juga termasuk juri-juri yang selama ini sudah nggak lelah ya memberikan input dan memberikan waktu luangnya untuk menilai film-film yang sudah masuk. Demikian Mirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens tiap hari hanya di RCTI. Manakah dirimu, kapan kau kembali?